Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bab 2 ini pelajaran SKI kita akan belajar tentang kesepakatan Nabi Muhammad SAW dengan kelompok non-muslim. Untuk yang pertama yaitu perjanjian dalam Islam. Nah, perjanjian dalam Islam. 1. Menghormati perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antar dua orang atau lebih mengenai hal tertentu. Jadi kalau semisal kalian sudah membuat janji atau kesepakatan, maka ya harus dilakukan. Adapun perjanjian dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah, yaitu al-mu'ahadah, janji, al-ittifaq, kesepakatan, al-aqdu, ikatan. Janji dalam ajaran Islam dibedakan menjadi dua, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji kepada sesama manusia. Setiap janji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia wajib untuk ditepati, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Langsung terjemahnya saja. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjanjikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat ke-16 Surah ke-16 ayat 91. Mohon maaf ya, cara bacanya ini Quran Surah An-Nahl ini yang di dalam kurung dalam ini surah ke-16 ayat 91. Selain itu kita juga diperintahkan tetap menepati janji apapun kendalanya, sebagaimana hadis berikut. Dari Abdullah bin Abi Al-Hamsa berkata, aku membaiat Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Aku bersamanya selama beberapa tahun. Lalu aku berjanji kepadanya akan menemuinya di tempatnya, tetapi aku lupa dan baru ingat setelah 3 hari kemudian. Aku pun segera bergegas mendatangi tempatnya dan beliau berkata, wahai pemuda, kamu benar-benar telah muncul di hadapanku. Aku sudah 3 hari di sini menunggu. Hadis riwayat Abu Dawud. Di Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, dengan memberi jaminan kebebasan beragama dan jaminan keamanan bagi diri dan harta mereka, yaitu dengan syarat mereka tidak membantu kaum musyrikin, akan tetapi mereka berkhianat, lalu kembali lagi pada perjanjian. Tak lama kemudian mereka berkhianat lagi untuk kedua kali, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayat berikut ini. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal surah ke-8 ayat 55 dan ayat 56 sampai ayat 56. Ini syarat-syarat dalam perjanjian. Perjanjian yang wajib dihormati dan dipenuhi mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah disepakati. Rasulullah SAW bersabda, setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah Al-Quran adalah batil meskipun 100 syarat. Harus dibuat atas dasar kerelaan dan pilihan, sebab pemaksaan dapat merampas kehendak. Harus dibuat secara gamblang dan sejelas-jelasnya. Tidak boleh ada poin-poin perjanjian yang samar, multitafsir, sehingga bisa dijadikan celah untuk mencederai perjanjian. Itu tadi ya syaratnya perjanjian ya. Terus sebab-sebab batalnya sebuah janji. Perjanjian tidak akan batal kecuali dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, apabila perjanjian bersifat temporer dan dibatasi pada waktu tertentu, sementara masa berlaku untuk waktu dan tempatnya telah habis. Maksudnya gini, perjanjian kini hanya berlaku selama 1 bulan. Nah, nanti setelah 1 bulan otomatis perjanjian itu batal. Seperti itu contohnya. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dan pengkhianatan, menginformasikan batalnya perjanjian dan pengkhianatan. Apabila pemimpin mengetahui adanya pengkhianatan pihak musuh yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka pemimpin kaum muslimin harus mengonfirmasikan perihal batalnya perjanjian kepada mereka, sehingga semua pihak menjadi tahu bahwa sudah tidak ada perjanjian lagi di antara mereka. Allah berfirman,
Dan jika engkau khawatir akan terjadinya pengkhianatan atau suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Quran Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 58. Baiklah, untuk yang pertama ini cukup sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini SKI free tugas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.